Halo sahabat sosial, apa kabar semuanya? Kita bertemu lagi di segmen Tanya Jawab seputar Bansos. Kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang saya rangkum menjadi satu, yaitu mengenai kapan bantuan sosialnya cair. Jadi untuk bulan Juli ini kabar gembira banget ya, karena ada 3 jenis bantuan sosial yang akan cair sekaligus di bulan Juli ini tahun 2021. Nah, kenapa sekaligus cair di bulan Juli ini? Itu karena adanya pemberlakuan PPKM. Diresmikannya oleh Presiden kita sekitar beberapa minggu yang lalu. Jadi sejak diperlakukannya PPKM sejak tanggal 3 Juli sampai dengan 20 Juli, Menteri Sosial Tri Risma hari ini kembali akan memberikan BST atau bantuan sosial tunai kepada masyarakat yang terdampak COVID. Karena setelah diperlakukannya PPKM kan kita semuanya pasti tahu bahwa aktivitas kita sebagai masyarakat itu dibatasi. Apalagi pelaku UMKM misalnya, penjual yang tadinya bisa menjual dari pagi sampai malam sekarang sudah ada jam-jam tertentunya ya, sehingga mereka terdampak COVID lagi karena mungkin yang tadinya omset perharinya bisa 300 sampai 500 ribu sejak diperlakukannya PPKM pembatasan aktivitas, maka otomatis berkurang juga atau menurun untuk omset perharinya, sehingga pemerintah resmi kembali membuka atau memberikan bantuan BST kepada masyarakat. Yang mana sebenarnya BST ini kemarin anggarannya hanya sampai bulan April aja, tapi karena diperlakukannya PPKM bulan Juli ini, maka kembali dicairkan, disalurkan kepada KPM. Jadi jenis bantuan yang akan cair sekaligus di bulan Juli ini itu adalah BST atau bantuan sosial tunai dan juga BPNT atau bantuan pangan non tunai. Dan yang ketiga adalah PKH atau bantuan program keluarga harapan. Nah, karena memang sudah jadwalnya kembali cair untuk PKH ini di tahap 3, makanya kembali dicairkan bersamaan di bulan Juli ini. Tapi itu untuk tahap 3 PKH-nya ya yang akan cair. Kemudian bantuan selanjutnya yang akan cair di bulan Juli ini juga adalah BPNT, di mana kita semuanya tahu kalau BPNT ini sebenarnya cairnya itu per bulan atau setiap bulan, dan kembali akan dicairkan di bulan Juli ini juga bersamaan dengan bantuan yang lainnya yaitu BST dan PKH. Kalau untuk penerimanya itu masih tetap sama ya dengan penerima yang sebelumnya. Jadi data yang sebelumnya yang namanya sudah terdaftar di data-data tersebut, maka merekalah yang akan menjadi penerimanya kembali selagi mereka itu belum dinyatakan sudah mampu atau belum dinyatakan mengundurkan diri karena sudah mampu secara ekonomi. Tapi selagi mereka semuanya masih terdaftar di DTKS, maka datanya penerimanya masih tetap nama-nama yang sebelumnya. Untuk besaran bantuannya, kalau untuk BPNT sendiri itu besaran bantuannya per bulan, per tiap bulan itu 200.000, tapi hanya boleh ditukarkan seperti sembako, beras, atau telur, dan juga protein-protein lainnya. Sedangkan kalau untuk bantuan PK sendiri itu jumlah bantuannya, besaran bantuannya beda-beda tergantung dengan komponennya. Jadi setiap keluarga penerima PKH itu jumlah bantuannya beda-beda tergantung dengan komponennya ya. Teman-teman bisa lihat di sini kembali untuk besaran bantuan komponen PKH. Dan kalau untuk BST-nya, karena BST-nya ini kemarin sempat diputus pada bulan April dan sekarang di bulan Juli ini akan kembali dicairkan sekaligus 2 bulan ya teman-teman ya. Jadi Bapak Ibu sekaligus 2 bulan akan menerima bantuan BST-nya ini. Dimana besaran bantuannya itu per bulannya 300.000, jadi di double dapatnya, yaitu untuk periode bulan Mei dan Juni sekaligus didapatkan di bulan Juli ini. Jadi bulan Juli ini akan cair 600 sekaligus. Tapi perlu Bapak Ibu semuanya ketahui, ini sebenarnya harus dicatat ya, untuk penerima PKH itu tidak apa-apa, tidak masalah double dia menerima PKH dan juga menerima BPNT. Justru sebenarnya itu wajib, apabila dia sudah terima PKH maka sebenarnya itu wajib menerima BPNT juga. Tapi apabila orang tersebut, contoh misalnya dia sudah menerima PKH, namanya sudah terdaftar sebagai penerima PKH, maka dia tidak boleh lagi mendapatkan BST atau bantuan sosial tunai atau BLT dana desa ya. Jadi itu nggak boleh double, kecuali orang tadi itu tidak menerima PKH sama sekali dan juga tidak menerima BPNT sama sekali, maka dia yang akan diberikan BST ini tadi atau BLT. Tapi apabila orang tersebut sudah menerima PKH atau BPNT atau dia menerima dua-duanya ataupun mereka hanya menerima salah satunya tadi, mereka tidak boleh lagi diberikan atau menerima BLT atau BST.
Karena sebenarnya untuk penerima BST atau BLT ini sendiri itu diberikan karena adanya COVID ini ya. Jadi mereka diberikan bantuan tersebut untuk meringankan mereka. Jadi ini sebenarnya khusus untuk yang terdampak COVID. Kalau untuk BPNT dan juga PKH kan kita semuanya tahu itu bantuan program itu sudah ada jauh hari sebelum adanya COVID ini dan akan tetap terima selagi dia belum dinyatakan mampu secara ekonomi. Sedangkan kalau untuk BLT ini tadi atau BST ini tadi itu ada anggarannya ya per berapa bulan sekali, sama seperti kemarin itu anggarannya hanya sampai bulan April, namun sekarang dilanjut lagi. Tapi saat ini sekarang ini karena dilanjut kembali, entah kami belum dapat info resminya itu bantuannya anggarannya sampai bulan berapa ke depannya, tapi semoga aja walaupun COVID-nya sudah menghilang bantuannya akan tetap ada. Itu adalah harapan semua penerima BLT atau BST. Karena beberapa masyarakat yang sudah mendapatkan BST ini tadi atau BLT ini tadi, mereka mengakui sangat terbantu karena mereka namanya belum masuk sebagai penerima PKH atau BPNT. Tapi karena diberikannya BST atau BLT ini tadi, maka mereka sangat terbantu. Jadi cara untuk mengetahui atau ngecek bantuannya itu sangat mudah sekali ya. Bapak Ibu bisa langsung buka web aja dan masukkan alamat website yang ada di sini ya, yang saya terapkan di sini, atau bisa juga langsung klik link yang ada di description box di bawah video ini. Di sana sudah saya sertakan linknya, Bapak Ibu tinggal klik link tersebut. Nah, setelah situsnya sudah terbuka, Bapak Ibu bisa langsung cek dengan memasukkan ID BDT-nya kalau Bapak Ibu tahu untuk ID BDT-nya. Tapi yang simple sebenarnya Bapak Ibu, cara ngeceknya itu tinggal langsung memasukkan aja NIK KTP kita, baru kemudian kita cek. Nanti setelah dicek kemudian muncul statusnya di situ proses bank, berarti Bapak Ibu itu namanya sudah terdaftar masuk di dalam SK Kementerian dan sedang dalam proses pembuatan SP2D untuk disalurkan bantuannya lewat bank. Tapi apabila memang Bapak Ibu selama ini menerima BLT atau BST atau PKH dan BPNT, dan khususnya untuk PKH selagi belum dikabari oleh pendampingnya bahwa Bapak Ibu itu non-eligible karena beberapa hal, maka Bapak Ibu bantuannya juga pasti akan cair di bulan Juli ini juga. Tapi sebenarnya untuk PKH ini sendiri dan juga BPNT ada beberapa orang yang belum masuk bantuannya sejak tahap 2 ya. Jadi sejak Januari, Februari, Maret, April sampai hari ini, bulan ini di tahun 2021 itu belum cair bantuan PKH-nya. Itu bisa jadi penyebabnya karena dia termasuk di dalam data anomali tadi dan datanya masih sedang dalam masa perbaikan. Karena untuk di tahun 2021 ini pemerintah itu mengupayakan data semua KPM itu bisa sinkron ya dengan Capil agar semua bisa mudah diakses dan akan mudah mendapatkan bantuan-bantuan komplementaritas lainnya sehingga ada perbaikan data, dan itu yang menyebabkan beberapa KPM, beberapa data KPM ditidurkan sementara karena terindikasi ganda atau double atau tidak padan dengan Capil. Baiklah Bapak Ibu, sampai di sini dulu ya video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan bagi yang baru bergabung silakan klik like-nya, share dan juga subscribe channel ini karena di sini itu akan selalu ada informasi mengenai bantuan sosial dan kegiatan-kegiatan pendampingan di lapangan. Dan apabila ada pertanyaan silakan tulis komentarnya di bawah video ini ya. Next video akan saya jawab pertanyaannya dan saya buatkan video khusus untuk membahas semuanya. Baiklah, sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Assalamualaikum.